Kepala Desa Binusan beserta baraknya, yaitu Pak Yako, Kepala Desa, Pak Randi, Sekdes, Mbak Binsa, Pak Idris, staf desa, Pak Juari, dan lain-lain. Saksi yang lain yang mengenal pada waktu itu adalah Pak Rasi sebagai bersampingan wilayah yang sengketa sekarang. Kedua, Sineleka ada orangnya. Yang ketiga, Agus Suprana beserta dengan teman-temannya. Sehingga kebun terjadi sudah merupakan kebun separuh. Masyarakat menanam, masyarakat meminta untuk sebagai bukti dia pegang, melaporkan kepada kami sebagai RT, dan kami laporkan kepada kepala desa untuk diterbitkan surat seperti nama SPPT. Separuh suratnya diterbitkan dengan yang diukur oleh Pak Juari. Pak ya, sudah diukur Pak Juari. Daerah di situ disaksikan oleh kepala desa dan aparatnya dengan Pak Rasi bahwa orang Toraja sudah mengklaim daerah sini, sedangkan yang dikerjakan oleh masyarakat Toraja yang jadi kebun sudah ada juga batasnya. Nah, timbul pertanyaan kami, kenapa sudah diketahui oleh pemerintah bahwa orang Toraja sudah ada di situ, sudah ada SPPT, kenapa terjadi gusuran? Itu yang kami pertanyakan. Mungkin sampai di sini dulu. Kita ada kesepakatan tanggal 15 Agustus di kantor desa Persiapan Binusan Dalam. Tanggal 15 Agustus tahun 2021. 2020. Sorry. 2020, Pak. Itu ada bunyi kesepakatan, saya ada fotokopi Pak, ada mungkin berapa rangkap, nanti mungkin itu bisa diketahui juga. Jadi kita tidak banyak bicara juga di sini, tapi kita sesuai dengan kesepakatan. Warga Kelimutu minta kesepakatan bahwa lahan Kelimutu itu, Saudara Rasid mengiyakan bahwa itu lahan warga Kelimutu dengan sekian kakak di dalam. Dan kurang lebih ukuran ada juga tercantum. Lalu kami pun tidak tahu dari 2004 sampai tahun 2020 itu ada penggusuran. Saudara kami ini kerja dari tahun 2004. Dia punya tanam tumbuh, pondok, dan lain-lain. Nah, jadi penggusuran itu ada kesepakatan di sini, ada poin 4 ke 5 ini. Untuk sementara lahan yang masih terdapat tanam tumbuh di dalamnya tidak boleh digarap atau digusur sebelum ada kesepakatan. Ini ada kesepakatan di kantor desa, Pak. Tetapi perusahaan itu tetap digusur. Itu kita minta pada hari ini, minta seadil-adilnya. Dan minta perhatian Dewan juga. Ya begitu saja, Pak. Saya hormati Ketua DPRD, saya hormati Ketua Komisi 1, yang saya hormati Kabak Tapeng, saya hormati Kabak Pemerintahan, yang saya hormati mitra kerja saya, Kepala Desa Binusan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, warga Toraja dan warga Kelimutu. Jadi mungkin perlu kami sampaikan, Pak, semenjak kami ada di sana, Desa Persiapan itu sejak bulan Mei 2020 itu memang tidak habis-habisnya membahas masalah tanah. Sampai hari ini juga ada masalah tanah yang lebih krusial lagi. Jadi sesuai data yang kami miliki, Pak, ya, kami jelaskan bahwa warga Toraja ini memang dulu pernah, menurut risalah mereka, memang dulu ada kesepakatan batas warga Toraja, warga Bugis, juga Tidung di sana. Dan saya juga belum tahu pasti
di mana letaknya itu. Tapi yang jelas menurut ini mereka ada. Nah, surat yang terbit di warga ini bertandatangan Pak Yakub hari waktu itu ada tahun 2003, 2004, 2005 seperti itu semua. Akan tetapi saya tidak tahu kapan itu mulai digusur kapan saya tidak tahu, dan suratnya pun dijual itu kapan saya juga belum tahu. Karena begini, memang berapa kali kita melakukan pertemuan di Desa Binusan Dalam, begitu kita mendatangkan pihak perusahaan, dan mohon izin ini perusahaanku juga kami belum tahu atas nama siapa, yang kami tahu itu atas nama Haji Batok saja. Ini PT apa, berapa luasnya kami juga belum pasti karena belum ada penyampaian secara resmi ke pemerintah desa. Jadi lahan yang warga yang tergusur menurut inventarisasi kami, karena mereka datang ke kami melapor bahwa ada sekitar 55 orang. 55 orang itu kalau kita rata-ratakan 2 hektar per orang, ya mungkin kita bisa berhitung lah berapa itu. Tapi ini kita hitung minimal, bahkan ada yang lebih 2 hektar sebenarnya dari mereka ini. Nah, surat yang timbul di 2003, 2004, 2005 kenapa bisa terjual? Di sini ada seketnya yang Parasit punya, yang diterbitkan oleh Desa Binusan pada saat itu zamannya Pak Yakub hari itu. Ini Pak. Nah, seket inilah yang menyebabkan kenapa tanah itu tergusur. Dengan seket ini dibuatlah surat tanahnya, maka terjuallah kepada perusahaan seperti itu. Nah, seket inilah yang menyebabkan kenapa itu bisa tergusur. Dan kami juga belum tahu siapa yang apa. Di sini ada nama-nama pembuat seketnya itu. Diukur pada hari Jelemang, Bapak Rasid, Bapak Ahmad P, Pol Patrius P. Saya tidak tahu siapa aja orang ini. Jadi seperti ini kronologisnya Pak, kenapa bisa terjual di atas itu. Nah, untuk warga Kelimutu di sana mereka mulai menepati, menurut risalah dari mereka ini ada sekitar, kalau berdasarkan awal mereka ini Pak, awal mereka di sana pada saat itu Pak Rasid juga mengakui bahwa mereka itu ada lahan di sana untuk membuka kampung rencana. Jadi karena di sana juga tidak ada akses jalan, maksudnya jauh dari jangkauan. Kalau mau jalan ke sana pun juga perlu waktu ya bersusah payah dulu lah mungkin seperti itu. Jadi perlahan-lahan mereka ini kembali ke pinggir kota. Karena di sana waktu itu mungkin hutan belantara Pak Rasid ya. Jadi pada itu hutan belantara. Jadi mereka itu kembali ke pesisir, ke perkampungan. Nah, karena merasa itu sudah ditempati, maka ini dijual ke perusahaan. Dan dijual ini pun konflik masalah di dalam ini Pak. Nggak enak kita bicaranya. Jadi banyak orang terlibat sebenarnya ini Pak, bukan cuma Parasit yang mungkinlah seperti itu. Karena diukur, mereka ini mengukur luar. Tidak, pada saat membelah per 2 hektar itu kan harusnya diukur Pak. Nah, pada saat itu orang-orang Kelimutu ini sudah ada di dalam, ada pondok ini, contoh dokumentasinya ada. Ini. Ada 2 rangkap lagi Pak, minut ini. Mereka itu ada pondok, ada kebun, masa pada saat dibagi per 2 hektar itu tukang ukur tidak ketemu orang di dalam. Seperti itu. Nah, oleh karenanya terjual juga lah. Ada salah satu contoh suratnya Pak yang saya pegang saat itu pada saat pertemuan di kantor kami. Saya minta salah satu contoh surat yang digunakan, yang dijual kepada Haji Batok, itu terbit tahun 2014. Surat itu sudah ada sama ya, SPPT ya? SPPT. Pada saat itu semua SPPH kalau tidak salah Pak. Jadi pada saat itu semua sudah dokumen ini sudah sama Pak Joni Sabino kami serahkan untuk di. Nah, pada saat itu mereka ini menuntut Kelimutu ini, kenapa tanah kami terjual, siapa yang jual? Itu. Jadi mohon izin, pada saat ini pun kami mau nyampaikan mungkin ini Pak. Beberapa kali kami pertemuan melaksanakan dengan beliau Haji Batok itu. Haji Batok bilang begini, saya tidak pernah ngambil tanah kalian. Saya beli tanah ada suratnya.
Jadi asumsi saya, semua tanah yang di sana yang tergusur sudah dibeli Haji Batok, berarti bermakna ada suratnya. Entah itu tidak ada atau saya belum paham juga. Karena beliau bilang begitu. Saya tidak pernah ambil tanah kalian. Saya beli tanah, ada suratnya. Permasalahannya, kenapa surat yang sudah ada tanahnya ada lagi surat di situ? Jadi semua datanya sudah ada sama Pak Jun Samino, Pak, jumlah orang. Cuma kami belum pastikan jumlah keluasan karena masing-masing orang itu kami rata-ratakan 2 hektar saja. Untuk warga Toraja itu ada sebagian. Ada sebagian yang memiliki CPT dan ada sebagian yang tidak memiliki. Tapi mereka tahu, Pak. Mereka tahu dan mereka paham, mereka saling berbatasan. Seperti itu. Oke. Untuk yang tumpang tindih ini, apakah yang sudah yang tadi disampaikan bahwasanya ada peta 2016, ya kan? ada. Kemudian yang tumpang tindih itu apakah dengan yang sudah keluar surat 2003, 2004, 2005? Itu pertanyaannya, Bang. Ya, jadi begini, Pak. Coba sekali. Jadi begini, Pak. Ya, warga yang mempunyai surat itu sudah tergusur. Sudah tergusur semua. Bahkan yang tidak punya surat pun sudah tergusur semua. Tumpang tindih lah istilahnya bahasanya ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk warga Kelimutu ini memang mereka tidak memiliki surat. Hanya saja mereka memang sudah lama tinggal di sana dan lama di sana. Sudah ada pondok. Ini tadi ada dokumentasi, Pak, yang kan. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, pemerintahan, PJ Kepala Desa Wisata Dalam dan warga saudara kami dari Toraja dan Kalimutu. Mungkin informasi yang saya sampaikan kepada Ketua Komisi. Pada saat itu, Pak, kita menerima surat dari PJ Kepala Desa Wisata Dalam untuk memfasilitasi pertemuan karena tidak ada titik temu di pertemuan di desa persiapan. Jadi dialihkanlah ke desa induk, desa Binusan, dan kami fasilitasi untuk mencari jalan keluar saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan kami membuat undangan tanggal 10 Mei, ada 2 kali pertemuan, sampai tanggal 24 Mei juga kita setelah Lebaran kita buat 2 pertemuan. Kita undang. Jadi ini, Pak, lahan ini masalahnya yang menjual 1 orang atas nama Pak Rasid. Kami undang juga di Indo, tidak hadir, 2 kali pertemuan tidak hadir. Jadi saya arahkan pada saudara-saudara kami ini, tidak ada titik temu, ya mungkin ke sini. Ayo, ini informasi, Pak. Untuk warga yang ada surat di sana itu ada 20 SPPT yang ada surat. Yang tidak ada itu ada 22. Cuma mereka tahu pasti tanahnya di mana. Jadi informasi pertemuan terakhir itu memang tidak ada titik temu, Pak Ketua. Jadi kami arahkan kemarin ke pengadilan kemarin. Kami arahkan ke sana dengan alas haknya yang ada dipegang masing-masing. Nah, itu mungkin informasi yang saya berikan pada semua pemohon. Jadi kita sampaikan ini adalah RDP di DPRD ini kan tentu yang memutuskan antara salah dan tidak salahnya. Kita ini hanya bersifat untuk menampung dan nanti tentu kita akan memberikan rekomendasi atas dasar beberapa masukan. Nah, kebetulan di sini ada perwakilan dari Badan Pertanahan Nunukan. Nah, kami minta beliau untuk menjelaskan sebagaimana aturan, sebagaimana pertanahan ini, dan coba juga dijelaskan, Pak, apakah aturannya itu kalau memiliki tanah asal usul. Ini yang paling penting di Indonesia, ini yang kita pakai.
Jadi bapak-bapak ini sudah benar, ya sudah benar semuanya. Terus bagaimana dengan perusahaan? Nah, pemerintah ini berdiri di tengah. Perusahaan itu nanti kalau bilang Pak Kades Binusan Dalam tadi belum ada laporan, barangkali sudah ada di kecamatan, nanti ditelusuri. Karena sebuah perusahaan setingkat PT tidaklah mungkin tidak punya surat. Hanya saja barangkali terlupakan untuk lapor ke desa, saking sibuk ya. Jadi ini kita orang besar kadang-kadang lupa sama orang kecil yang di bawah yang benar-benar punya kewenangan di situ. Nah, jadi ini juga ya Bapak, kita catat, mohon izin ya, karena saya dalam kapasitas pemerintah daerah, saya harus berbicara secara aturan. Sehingga dengan keberadaan perusahaan, bagaimana dia? Dia membeli. Benar juga. Namanya membeli Rp1.000 ke 1 hektar, hilang hak warga di atasnya karena sudah dibeli. Hanya saja Bapak ya, Ibu ya, dosa tegang, hijau saja kita. Nanti dilihat yang si penjual dengan si pembeli ini. Bapak ini kan yang menjual warga juga. Perusahaan kan tidak tahu apa-apa itu, hanya membeli saja. Saya juga mau membeli kalau memang ada uang saya, misalkan begitu ya. Siapapun yang membeli tetap dia mempertahankan haknya. Nah ini di Indonesia kan begitu. Dengan catatan dia membeli pasti ada alas hak yang dipakai waktu membeli. Mana berani perusahaan sebesar itu harus membeli yang tidak ada surat menyurat, kan begitu. Nah sehingga kalau kita lihat ini, kita rujuk lagi, saya izin agak panjang, nggak apa-apa ya Pak ya? Karena kita ini memediasi bapak-bapak nih. Apa yang diarahkan Kepala Desa Binusan Induk ke pengadilan itu juga sudah benar. Tidak ada yang salah ini. Ya, kenapa? Sudah pidana, sudah ini barang. Karena ada jual beli di atas hak tanah orang lain. Ini sebenarnya warga dengan warga nih. Makanya wajar saja, benar sudah di pertemuan perusahaan nanti dulu datang. Terakhir saja. Akan tetapi Bapak tidak perlu khawatir. Yang hadir semua ini bapak-bapak ini abdi negara, pelayan masyarakat. Wajarlah Bapak lari ke sini. Nah, dimediasi dulu, jangan dulu ke pengadilan, Pak, bilang bapak-bapak, kami tidak punya duit untuk buka meja dan sebagainya ya, banyak kan istilahnya itu. Nah, jadi Bapak wajarlah datang ke kami, pemerintah daerah dan DPRD untuk dicari yang terbaiknya, sehingga hak Bapak tidak hilang, ya. Terus hak perusahaan yang membeli juga tidak hilang, karena dia keluar duit di situ. Terus bagaimana dengan penjual? Nanti dikaji kembali. Bagaimana caranya? Ya kan kita sesama bangsa Indonesia hidup bersama-sama di bumi ini, di atas bumi Indonesia ini tidak ada perbedaan. Tadi ada juga pernyataan bahwa tahun sekian sudah ada pemetaan. Maaf Ibu, maaf ya, saya orang pemerintahan, saya juga koordinator lembaga adat Tidung. Nah, bahwa ada tanah orang Toraja, ada kawasan orang Timur dan kawasan orang Tidung. Sebetulnya dalam hal-hal begitu tidak perlu kita buat begitu. Kita bergandeng tangan bersama-sama hidup di sini, membangun Nunukan ini maju karena kita semua, bukan siapa-siapa, kita semua. Makanya Nunukan ini jauh lebih maju dengan tetangga kabupaten yang lain. Tapi itu sudahlah, yang lalu biar berlalu. Yang penting akan datang, kita baik-baik. Saya juga baru menyelesaikan 70 hektar di Binusan, 17 tahun di pengadilan. Tetapi orangnya tidak terlampau banyak, hanya 3 kubu. Begitu mereka mentok di pengadilan, Ibu Ketua, bagaimana kalau lembaga adat Tidung yang ngatur? Saya bilang buatkan surat kuasa sama kami. Nah, pengadilan aja kantor camat sudah dilalui, BPN sudah dilalui, dia minta. Karena boleh saya baca aturan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kalau ada komunitas adat yang tertua di situ, boleh menangani dengan jalur-jalur ini 1, 2, 3, 4 langkahnya. Ya, alhamdulillah selesai kemarin. Ya tidak semua puas, tetapi kita cari yang terbaik. Yang penting kita menyelesaikan satu masalah, jangan pernah berpihak kepada salah satu. Tapi carilah yang sebaik-baiknya untuk seadil-adilnya. Walaupun sulit untuk jadi adil itu, tapi mencari yang benar-benar bisa diterima orang banyak. Kalau adil menurut satu orang, tapi yang banyak belum menerimanya, itu salah juga. Jadi ini langsung saja saya mau bicara
mengenai lahan di dalam, jangan sengketa di dalam. Pada waktu itu memang dari tahun 2000 kami sudah menggarapnya di dalam. Ya, nanti terbit suratnya tahun 2004-2006 sesuai dengan dia bilang Pak Sungi tadi. Batas-batas juga sudah ditetapkan, wilayah RT, wilayah desa. Memang pada waktu itu masih satu desa ke sana. Ya, tetapi sudah ada di samping ini saudara saya ini, yang kami berbatasan di sana. Itu dikatakan tadi batas Bugis dengan batas Toraja sudah ada, sudah ditentukan. Makanya kami menggarap di dalam. Kedua, tadi sudah disinggung, penjual sama pembeli. Tadi tidak ditahu siapa yang menjual. Pada waktu itu tergusur tanah di dalam itu, saya masuk. Sebelum digusur, saya sudah masuk sangga itu perusahaan. Jangan digusur ini. Ini warga punya. Tetapi dia bilang, saya sudah beli di atas kertas. Siapa yang menjual? Bilang si Rasif, ini sudah saya. Ya, tolong Rasif jelaskan. Jangan disebut-sebut siapa yang menjual tanah di dalam itu. Karena saya pikir sama Jebato, dia bilang kita yang menjual sama Jebato. Tolong dijelaskan kepada kami semua. Ini sudah mau 1 tahun kami urus ini, Bu. Sudah dibilang disinggung juga tadi dari Pak Kepala Desa dari Induk. Pernah kami pertemuan di dalam, tapi kami disorong ke hukum. Saya memang bilang di dalam, kalau kami menyerobok, saya siap di penjara. Kami siap di penjara kalau kami menyerobok. Ya, kalau kami mau ke hukum, kami tidak punya uang, kami tidak punya apa-apa. Maka kami separuh punya surat. Kenapa? Hanya Tenagaki yang ada di dalam yang mempunyai surat. Sudah ada juga saya punya kelompok tani di dalam itu. Inilah kartu saya. Ada lemo saya sudah didorong ini. Sudah berapa ratus itu lemo saya didorong. Ya. Jadi mungkin sampai di situ saja Pak. Tolong Raci jelaskan siapa yang Oke, izin Pak. Izin. Ketua Dewan, semua sama pimpinan, semua saya hargai semua di dalam. Kami minta maaf karena kami ini tidak punya sekolah, Pak. Jadi itulah orang ini istilahnya kami di dalam mengaji, dia tidak lihat kita karena orang kecil. Sedangkan rumah saya di dalam sudah berapa puluh tahun. Ini saksinya, ini Pak RT dulu yang masuk nyerpe bahwa ini kita para berbatasan sama Toraja. Aku bilang siap, patok sendiri. Patok sendiri kita. Jangan saya mematok karena tidak ada hak saya mematok karena saya masyarakat biasa. Baik pun saya tidak ada kemenangan saya berbagi tanah, kita yang kepala RT, saya yang ngikuti. Di mana kita pasang perbatasan, di situlah kita garap. Tanah yang dijual itu di mana? Yang mana itu? Ini Pak, saya belum tahu persis yang mana tanah Tator yang terjual, karena bunyinya itu surat kan bersempadan saya punya Pak. Jadi yang saya jual itu hanya hak saya, bukan hak orang Tator. Jadi saya ini Pak, saya minta tolong dicek di lapangan. Kalau memang betul-betul punyanya orang Toraja terjual, saya yang jual, berarti saya kena sanksi apa? Iya Pak. Bagaimana dengan Kalimutu Pak? Nah, kalau Kalimutu yang menuntut, saya minta maaf dulu karena ini saya juga tidak mengerti, karena saya tidak ada sekolah Pak. Minta maaf semua bapak-bapak di sini, tolong dimaklumi saya kan tidak pernah tahu apa-apa. Yang saya tahu saja yang saya bisa ceritakan kita. Maaf Pak Rasid, saya mau tanya dulu.
Ya, Pak. Tanah kita yang kita jual sama Haji Bato itu berapa hektar jumlah luasannya? Yang saya anu Pak hanya 200, bukan saya jual, hanya ganti rugi keringat selama saya jalan di dalam Pak sama keluarga kami, bukan kami atas nama sendiri Pak. Banyak keluarga Pak. 200 apa? 200 hektar atau? 200 hektar aja Pak, buat keluarga. Itu ada suratnya Pak? Ya Pak? Ada suratnya apa Pak? Ada Pak. Oh, ya, baik. Oke. Pertanyaan saya, Bang, ke Pak Rasid, 200 hektar ini itu SPPT-nya tahun berapa atau SPPBH tahun berapa, Pak? Yang Bapak jual ke Haji Bato? Itu Pak, saya kurang tahu karena sudah berapa tahun kita bikinkan basket atau tahun berapa dibikinkan apa. Saya tidak seberapa jelas Pak karena saya tidak tahu membaca juga. Tadi Bapak mengatakan bahwa sekitar 200 hektar. Itu 200 hektar itu ada surat-suratnya nggak Pak? Yang mana itu Pak? Yang Bapak jual? Ya lengkap semua Pak. Karena kalau Haji Bato itu mana mau ambil Pak kalau tidak ada surat. Atas satu nama kah Pak itu? Per orang Pak. Dan 200 hektar itu satu orang yang punya. Contoh gini Pak, saya kasih alibi, maksudnya gini. Iya Pak. 200 hektar atas nama Pak Rasid atau 200 hektar ini ada 10 orang yang punya, kemudian dijual ke Haji Bato. Dengan keluarga Pak, banyak orang, 2 hektar saja satu orang Pak. Ada berapa orang semua yang punya itu 200 hektar, Pak? Ya Pak. Oke. Kemudian begini Pak Rasid, pertanyaan saya lagi selanjutnya. Ya Pak. Bapak melakukan transaksi dengan Haji Bato. Oke. Di sebelah Bapak ada Pak Agus. Pertanyaan saya, tentu seorang Haji Bato melakukan transaksi dan jual beli dengan Bapak, dia pasti cek ke lapangan. Ya Betul kan? Pak. Betul? Betul Pak. Nah, pertanyaan saya Pak Agus, di saat beliau mengecek ke lapangan, apakah tumpang tindih dengan lahannya Pak Agus dan lahannya Pak dari warga Kalimutu? Itu pertanyaannya. Sudah ada tumpang tindih Pak. Tumpang tindih? Ya. Tumpang tindih dari 200 hektar yang dijual oleh Pak Rasid, tumpang tindih kira-kira berapa hektar Pak? 22 orang yang tidak surat. 2 orang kali Ya. 2 hektar. Iya. 200 hektar. Jadi berapa tuh? 40 Ya kan? 40 hektar berarti. Matikan dulu hektar. Matikan dulu. Jangan pakai dulu. Izin pimpinan. Jadi Saya ulangi Pak ya, saya pertegas. Kedua, warga Kalimutu bukan hanya istilah seperti ini dari pemerintah tadi bahwa itu hanya atas nama, tetapi ada garapan dari tahun 2004. Punya tanam tumbuh dan punya pondok. Pondok ada 5 dan 6, banyak. Kalau bila perlu ada tinjau lokasi itu lebih bagus. Tapi Kepala Desa Binusan Dalam sudah tinjau lokasi. Kasihan juga beliau itu Pak. Nah, kami pun tidak tahu dari tahun 2004. Seperti yang tadi Saudara Rasid bilang, Ketua Kalimutu ada buat pernyataan, itu kami tidak tahu Pak. Itu betul-betul kami tidak tahu. Kami kaget Saudara Rasid bahwa ini Ketua Kalimutu sudah tarik hak warga Kalimutu ini umumnya, hak harapan itu kepada Saudara Rasid. Dan kami tidak ada Ketua Kalimutu ini untuk berkumpul warga yang sekitar dulu ada 50 kakak. Itu bukan hanya saya katakan, tapi Saudara Rasid juga menyatakan di surat pernyataan Pak. Dari tahun 2004 sampai kemarin tahun 2020 itu baru kami tahu bahwa itu lahan sudah terjual. Iya. Perusahaan juga pun, jadi ini memang perlu perhatian dengan ini, Bapak-Bapak Dewan dengan pemerintah juga, bahwa lahan ini itu kan seperti proses tadi yang dikatakan tadi itu sudah ada garap, ada hak garap, baru surat. Ya kan Pak? Ada hak garap, itu hak hidup masyarakat. Sebelum surat berarti ada hak garap. Sesudah garap baru bikin surat. Tetapi di dalam ini
sudah ada garapan, sudah tanam tumbuh, sudah pondok, saudara Dasid, nggak tahu bagaimana cara proses, muncullah sudah begini. Nah, itu perlu, ya kami masyarakat seperti sudah bilang tadi, tidak mampu untuk meneruskan ini. Jadi kami minta ini hak hidup ini betul-betul untuk hak hidup. Dan ini saudara-saudara terjun saja 2 hektar, dan kami punya tahu batas-batas.